dari awal sampai mau akhir lo selalu ngomong kalau ini adalah bagian dari dakwah lo. Ya. Lo pasti paham akan adanya hukum menggambar dalam Islam. Ya. Bagaimana lo menyikapi itu? Ya, ini memang sebuah pertanyaan yang menarik yang selalu ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Andri Satria. Baik, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Ini kalau teman-teman penggemar komik dari Preman Tobat, Trilogi Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyub, Janissaries, terus Barbarossa, Betul. masih banyak lagi nih ya. Iya. Ini karya-karya Andri Satria nih ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, dari sekian banyak genre, kan ada yang fantasi dan segala macam. Kenapa lo milih fokusnya di yang untuk Muslim, komik Muslim? Oke. Ceritanya panjang apa nih ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi gini nih. Dulu ya tentu sebagai penyuka seni dalam bidang komik, tentu punya komik-komik yang menjadi acuan gitu, komik yang menjadi saya suka, menjadi awal-awal kenapa saya suka komik gitu. Misalnya kayak komik Amerika, komik Jepang gitu. Nah waktu kecil papa saya selalu memperkenalkan cerita-cerita superhero dari Jepang, Amerika. Kalau superhero di Jepang tuh ada Kamen Rider, mungkin kalau teman-teman tahu Kamen Rider yang Satria Baja Hitam gitu, atau yang belalang serangga-serangga itu nggak tahu serialnya banyak. Kalau kartunnya ada Voltus, ada Gundam. Kalau Amerika tentu ada Batman, Superman. Dari kecil tuh udah ada, walaupun saya nggak tahu ceritanya, udah ada stiker-stiker DC Marvel gitu ya. DC Marvel. Nah, kalau papa saya pulang bawa VHS, dulu belum ada DVD, VCD, VHS, itu pasti film-film Jepang superhero. Jadi benar-benar suka sama kepahlawanan gitu. Belum ngerti ada orang Islam punya pahlawan, belum ngerti. Wah, suka banget. Pakai sayap-sayapan nih kayak film anak-anak nakal yang loncat dari meja, bibir jontor gitu. Pokoknya aktif lah ya, kayak kebanyakan anak-anak yang suka superhero. Melakukan adegan-adegan berbahaya kayak di film-film gitu. Waktu demi waktu dikuliahin di seni rupa sama orang tua di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Terus tapi Rawamangun, tapi nggak ada bidang komik sama sekali. Jadi tetap nggak puas. Intinya belajar bikin komik. Akhirnya mulai bikin komik tapi yang berbau superhero, yang agak-agak Jepang gitu. Saat itu bikin komik yang agak-agak Jepang ya. Sampai akhirnya sempat bercita-cita sebagaimana tingkatan tertinggi dari komikus itu atau pengarang itu di dunia komik itu adalah seperti Bapak Stan Lee atau Abah Stan Lee yang membuat Marvel yang kita tahu nih. Film-filmnya lagi terkenal banget kayak Avenger, Hulk, Spider-Man, Doctor Strange gitu. Nah, cita-cita saya dulu seperti itu. Harus jadi orang kaya, keliling dunia, duit, jadi terkenal, karyanya dikenang, saya meninggal menjadi karya saya tetap hidup. Kalau gitu. Meninggal gitu. Kalau saya mikir begitu dulu sih. Tapi lama-lama saya mulai umur 20, 28, 30. Kok lama-lama ya nggak bisa saya hindari kematian ya gitu. Dengar ceramah, lama-lama hal yang paling membahayakan bagi saya, sebenarnya tanggung jawab ternyata. Tanggung jawab di akhirat. Itulah yang membuat kayaknya harus berbau Islam ini biar aman gitu. Kalau dengar ceramah kan apa-apa kita tanggung jawab, berbuat baik, berbuat buruk, ada tanggung jawabnya kan, banyak sedikit. Nah, ternyata nggak cukup berbau Islam gitu. Nah, suatu hari saya nonton film karangan Michael Crichton. Tahu nggak Michael Crichton? Yang bikin Jurassic Park. Nah, kita tahu dia novelis, dia bikin novelnya dia difilmin judulnya 13 Warrior. Di film 13 Warrior itu ternyata digambarkan ada seorang kesatria muslim, Ahmad bin Fadlan, katanya sih itu sesuai sejarah. Dia bertemu sama orang Viking
dan digambarkan orang Islam itu lebih hebat dari orang Viking gitu yang selama ini kita kagum sama superhero luar negeri gitu. Ternyata wah, orang non muslim aja bisa menggambarkan orang Islam keren gitu. Mengapresiasinya sedemikian rupa ya. Kayaknya saya harus, tapi saya nggak ngerti sejarah itu dia. Akhirnya atas izin Allah saya ketemu sama partner saya Mas Isa ya. Si Isa ini nih yang bikin cerita. Dia ternyata sangat penggemar atau penyuka sejarah si Isa ini, yang akhirnya kami kolaborasi dan akhirnya jadilah komik Islam. Dan saya ngerasa menemukan jati diri, ya ini dia superhero dengan tetap berbau Islami gitu, sejarah-sejarah yang ternyata alhamdulillah disukai oleh banyak orang. Dan dari di zaman sekarang sepertinya emang pahlawan-pahlawan Islam itu jarang dimunculkan. Iya kan, kita kalah sama Superman, kalah sama Batman gitu. Tapi nggak ada yang tahu ini gitu. Mungkin ada nggak terbesit di situ, ini emang harus gue keluarin ini. Iya, jadi pertama ada dua faktor ya. Pertama, banyak komik Islami waktu saya lagi senang bikin komik, banyak komik Islami tidak action. Gitu. Kedua, ada komik action tapi tidak Islami gitu, sama aja gitu. Akhirnya saya mulai ini nih, jadi banyak komik-komik yang berbau kekeluargaan bagus. Banyak komik kekeluargaan ya berbau Islami gitu. Tapi banyak anak-anak juga yang senang. Kita nggak bisa pungkiri ada anak-anak yang suka Naruto, Batman, Superman yang senang berantem, tapi ada arahan gitu. Bahkan kalau kita ngelihat para pahlawan-pahlawan Amerika ya, Wolverine itu sebenarnya beberapa dibaca anak-anak dan itu cukup sadis gitu. Nusuk pakai adamantium itu. Gitu. Ternyata saya tersalurkan gitu. Saya pikir ya udahlah, saya bikin komik, saya suka sendiri, terserah nggak laku ya syukur. Saya pokoknya bisa menceritakan sejarah, bukan sekedar peperangan tapi menceritakan kepemimpinan yang baik, menjadi contoh pemimpin yang adil tuh kayak bagaimana, seperti apa yang bisa jadi rujukan anak-anak, bukan sekedar pertarungan. Ternyata bestseller gitu. Ternyata yaitu menjadi solusi di mana orang-orang tua misalnya melarang jangan baca komik yang nggak bermanfaat, jangan baca komik yang action terus tapi nggak memberikan solusi. Ternyata kehadiran komik Muhammad Al-Fatih yang pertama saya terbitin itu seakan-akan menjadi solusi bagi orang tua gitu, yang diharapkan gitu. Nah ternyata banyak juga seperti yang kita tahu ya, kayak One Piece, Dragon Ball, Naruto, itu komik-komik yang sangat komik action shonen ya, disebutnya shonen, komik Jepang yang sangat bestseller, komik berbau action yang bestseller. Dan itu ternyata bisa menjadi solusi di komik Muhammad Al-Fatih ini yang tetap berbau-bau Islam gitu. Ada penerbit nih? Ada, ya Muhammad Al-Fatih ini ada penerbit. Seberapa besar sih kepercayaan penerbit sama komik Islam gitu? Awalnya agak susah ya. Jadi komik saya ini yang bisa dilihat di sini nih sebenarnya tebal, 300 halaman, bahkan ada yang 400 halaman. Ini 400 halaman nih, yang ini 400 halaman. Ini 400 halaman ya. Ini 300 halaman. 300 itu halaman ya. Di zaman saya belum ada. Jadi ada komik action sirah nabawi tapi tipis, berwarna. Oke. Ada komik yang tidak tebal tapi tidak berwarna. Jadi banyak yang belum seperti saya ini, dan yang ini banyak yang agak menolak gitu karena biaya cetak mahal, karena berwarna tebal. Tapi ternyata ada satu penerbit yang coba memberanikan diri. Begitu dicetak, alhamdulillah bestseller gitu, sampai ratusan ribu kopi. Ya ini full color sampai habis ini. Nah ini fans. Oh ini seneng. Terus berarti lo full time komikus ya berarti? Iya alhamdulillah. Ya. Kalau udah milih full time berarti penjualan dari komik kan mantep ya kayaknya. Mudah-mudahan, insya Allah alhamdulillah ya, karena memang udah mulai banyak komiknya. Jadi kalau pas komiknya masih satu, ya nggak bisa diharapin juga gitu. Jadi memang banyak komikus yang berharap dari satu komik udah bisa menghidupi, ternyata belum lah, kerja keras gitu. Pengalaman saya nih sebelum akhirnya bisa jadi full time bikin komik, itu ya berdarah-darah juga. Iya pastilah. Iya gitu. Banyak sekeliling saya yang menyarankan karena begitu-gitu aja hidupnya, berhenti dari komik, udah cari
pekerjaan yang lebih baik gitu tinggalin. Tapi alhamdulillah istri juga ngedukung. Tapi kan orang yang sekeliling nih, orang komikus hidupnya susah gitu. Ya ternyata memang nggak bisa satu buku doang, kita harus terus berkarya. Dan itu butuh kesabaran. Nunggu berapa lama nih sampai memutuskan full time? Maksudnya apakah serial Fatih 3 udah cukup nih? Setelah buku kedua ternyata cukup wow juga harus reseller royalti saya gitu. Buku kedua itu adalah Muhammad Al-Fatih seri 2. Seri 2. Oh, oke. Ini ya. Saya dan istri kerja kantoran. Tadinya. Ya, begitu ini kayaknya lumayan stabil nih, lebih dari gaji kita berdua nih. Udah berarti dari kantor di mana dulu? Ada di Jakarta Selatan, advertising gitu. Kalau istri di pekerjaan itulah. asuransi gitu aja keluar. Cukup. Terus ini bisa membantu banget ya. Nah, pas buku kedua, tapi memang itu semuanya atas izin Allah. Ya. Terus kalau udah full time itu kan sebenarnya kita ngomongin etos kerja ya, cara kerja. Workflow-nya tuh gimana ya supaya bisa dapat inspirasi terus kan susah itu ya. Benar. Jadi itu dari pengalaman saya membuat komik sejarah, justru yang susah itu di buku pertama. Muhammad Al-Fatih yang susah itu bukan ngerjain buku kedua dan buku ketiga, tapi buku pertama. Riset itu yang bikin lama. Saya riset buku Muhammad Al-Fatih 2 tahun baru jadi satu buku. Sisanya 3 bulan, 6 bulan jadi buku. Tapi untuk yang pertama 2 tahun karena saya harus riset sejarah. Saya nggak pernah ke Turki dan saya nggak tahu kehidupan Turki di zaman kesultanan gitu. Dan harus tahu, harus bisa, harus ngerti. Dan saya membayangkan kalau seandainya dicetak di Turki, orang Turki mengakui iya ini sejarah saya. Bukan, saya nggak pengen begitu orang Turki baca komik Muhammad Al-Fatih ini orang Indonesia so tahu nih salah gitu. Ini kayaknya ceritanya nggak gini nih. Iya, itu riset itu yang bikin lama gitu. Yang saya hati-hati pakaiannya ternyata kan banyak pakaiannya kesultanan kayak gitu. Dan mencari yang sohihnya yang mana. Cerita dari beberapa ulama kebetulan lebih mudah beberapa sejarah-sejarah luar. Sejarah-sejarah Islam yang di luar kayak Salahuddin, banyak ulama-ulama yang bikin, banyak non muslim yang bikin tulisan-tulisan sejarah Muhammad Al-Fatih juga banyak. Jadi lebih mudah dibanding pas saya mau coba pahlawan Islam di Indonesia, ternyata saya harus benar-benar nyari bukunya lebih susah. Ulama-ulama yang nulisnya tuh memang agak mesti benar-benar teliti nyarinya gitu. Terus perbedaan research antara komik Islam yang lo buat nih dengan mainstream itu bedanya apa ya? Jadi gini, komik pada dasarnya menghibur ya kan. Komik itu solusi bagi orang yang malas baca sebenarnya pada dasarnya gitu, walaupun banyak orang yang senang baca akhirnya baca komik juga gitu, tapi pada dasarnya solusi bagi orang yang malas baca gitu. Jadi orang yang malas baca termasuk saya dulu, solusinya baca komik gitu. Novel tebel, walaupun akhirnya saya harus belajar baca buku sejarah yang tebel juga, tapi sebelum saya mengenal dunia profesional saya malas baca komik solusinya gitu. Karena ada visual. Pada dasarnya sama, mau komik Islam, komik mainstream itu menghibur, membantu orang yang malas baca gitu. Sama juga dalam segi cerita gitu. Misalnya horor, orang ketemu hantu lari gitu. Kalau komik mainstream, ternyata komik Islam juga lari, tapi ternyata kesimpulan yang beda. Kalau komik yang enggak Islami, solusinya kadang pakai ritual yang tidak klinis deh ya, aneh-aneh ya. Ternyata kalau orang Islam ketemu ustadz itu cuma jin, pocong, gondoruo, tuyul itu jin. Itu jangan sampai kita tertipu, orang yang mati nggak akan bisa hidup lagi ya gitu. Terus kalau cerita romantis misalnya, kalau cerita romantis sama, kalau orang ini yang mainstream tentang pacaran percintaan, pasti ada obstacle ya, ada halangan dalam mencintai. Misalnya dia mencintai seseorang, ternyata punya saingan. Sebenarnya di komik Islam kalau sebenarnya orang itu pintar, ada juga. Jangan dikira kalau misal bikin komik tentang ta'aruf nggak punya saingan gitu. Benar ya. Jadi sebenarnya semua sama aja, tergantung dari sudut pandang mana ya. Misalnya ta'aruf, ternyata saingannya si A, ini peran utamanya orang yang biasa aja, keimanan juga biasa aja, masih belajar agama. Saingan untuk yang dia lamar, wanita yang dia cintai, ternyata
orang yang lebih mapan, lebih soleh. Nah dari situlah kita bisa lihat keseruan ta'aruf pun bisa begitu. Di situ bisa dinilai dari kesabaran kalau akhirnya kalah dalam taruh ternyata, atau bisa jadi yang menang malah yang biasa-biasa aja karena kan ujung-ujungnya Allah yang menganggap mana yang lebih pantas ya. Nah ternyata diuji yang lebih sukses, lebih kaya, tapi tetap tidak memenangkan percintaan, itu bisa jadi ujian, bisa jadi kisah-kisah kesabaran, ujian seperti itu. Nah pas lagi lo lagi ngeriset nih ya, research gitu, pernah nggak nemuin gitu, wah ini gue nggak pernah lihat nih pas di sejarah SD gue nih, ini amazing banget nih gitu. Pernah nggak lo ketemu sesuatu yang sahih tapi ternyata itu luar biasa gitu? Banyak pas banget. Lagi research Banyak banget kayak Turki pernah ngasih bantuan meriam ke Kesultanan Aceh, itu ternyata baru tahu. Okay. Nah, ternyata Turki punya hubungan erat sama Aceh. Terus Kesultanan Jogja punya logo yang sama, yang kemungkinan risetnya mesti mendalam ya, kemungkinan punya hubungan juga sama Kesultanan Turki Utsmani, yang saya pikir cuman sekedar sekedar ya saudara berislaman. Ternyata dari seragamnya kayak orang-orang Janissaris tuh pakaian beskap ya, kalau baju pengantin tuh ada kayak gitu-gitunya, tuh mirip sebenarnya sama kesatria Turki yang ternyata punya hubungan sejarah yang sayang kalau nggak diungkapin gitu. Lu dalam riset ini selain dari pakaian saat itu dan segala macam, itu mencari sohihnya itu ke ulama-ulama nggak sih? Saat ini kalau ulama lebih ke buku sih. Ke buku, Profesor As-Solabi, Muhammad As-Solabi itu profesor yang sangat banyak membuat cerita-cerita sejarah. Terus ada juga kalau dari luar negeri ada ini Roger Crowley tentang Muhammad Al-Fatih. Di situ banyak fakta-fakta sejarah, juga ada banyak fitnah-fitnah gitu, kayak Muhammad Al-Fatih dianggap gay misalnya. Tapi saya harus tetap baca gitu, kayak seperti Radu Florescu, namanya Radu Florescu. Dia memuji-muji Muhammad Al-Fatih, menganggap musuhnya Al-Fatih itu Dracula, iblis kejam, peminum darah misalnya, kayak gitu-gitu. Saya baru tahu juga gitu, dan dia dapat penghargaan Nobel gitu ya di Amerika dari buku sejarahnya itu. Jadi seru juga sih mempelajari, tapi tentu saya karena orang muslim berpihak sama ulama-ulama yang tapi tetap saya nggak mau menghindari tulisan-tulisan jadi rujukan aja berarti ya. Tetap harus di check and recheck, karena kita harus netral juga kan dari sisi sejarah. Ini udah Muhammad Al-Fatih ini udah ahli bahasa berapa di negara? Baru satu sih, baru Malaysia. Yang dari semua buku nih? Ya, baru Malaysia sih, tapi baru kemudian ditawar-tawarin ke beberapa event-event book fair ya di internasional. Itu urusan penerbit sih, nggak tahu hasilnya bagaimana, tapi yang goal saat ini Malaysia. Udah rilis di Malaysia? Ya, udah rilis. Muhammad Al-Fatih aja apa Salahuddin juga? Salahuddin lagi di lobby katanya sih. Insya Allah juga mudah-mudahan gitu. Insya Allah ya. Lagi diupayakan. Amin. Seperti itu. Mas. Yep. Tadi yang workflow nih kayaknya belum begitu dijawab dengan jelas nih. Gitu. Gimana caranya lo nyatuin? Ini kan berarti kan ada sinopsis nih ya dari sejarah itu. Gimana lo nentuin? Wah ini gua ambil yang ini nih biar buat di buku nih. Gua ambil yang ini nih. Itu gimana caranya? Jadi pertama saya kan tim ya, berdua. Yang satu yang senang baca sejarah, saya senang gambar sejarah gitu. Tapi biasanya dia ngasih rujukan. Rujukan buku, baca buku ini mas gitu. Saya baca gitu. Akhirnya saya harus senang baca juga buku sejarah. Begitu ketemu sejarah, nah dia riset, langsung mas saya dapat riset gitu. Nah kenapa kami selalu sering kontak-kontakan gitu ya? Karena ini kan mulai industri ya. Jadi kalau di Jepang itu komik, atau di Amerika itu komik cepet terbit lagi. Nah kami nggak kekejar karena saya berdua doang sama dia. Nah caranya adalah saya nggak boleh nungguin dia nulis. Gitu workflow-nya. Jangan nungguin dia nulis cerita saya tungguin sampai dia selesai. Saya main game di rumah misalnya, nggak boleh. Dia selesai, saya dapat riset, saya dapat penemuan sejarah baru, fakta-fakta baru. Ayo kita ketemuan di kafe. Ketemuan langsung dia praktekin cara berperangnya, cara memimpin. Pulang langsung saya udah tahu ini 20 halaman. Udah saya pulang langsung gambar. Ya itu
nggak ada di rumusan cara membuat komik, kayaknya nggak ada ya. Jadi saya pakai cara-cara yang ekstrim aja, pokoknya didapat ide cerita saya bikin selama memang sesuai fakta sejarah gitu. Nah, selama saya membuat cerita sejarah seperti itu juga pas saya baca, ternyata sejarah itu sangat kalau sebuah pohon itu akarnya itu panjang banyak gitu. Nah, itu saya bingung mana yang mau dibikin cerita kayak Perang Varna. Perang Varna itu ada di daerah Hungaria ya kalau nggak salah. Nah, Perang Varna itu fakta-fakta sejarahnya banyak, apa penyebabnya. Nah, saya baca kanan, baca kiri, berakar, nggak taunya saya baca nih nggak dipakai gitu, dan itu harusnya boleh baca berhari-hari, ternyata fakta ini disingkirkan, fakta ini akhirnya merujuk ke sini, fakta-fakta yang ada di tengah-tengah sini saya baca ini. Nah, jadi akhirnya kita harus baca keseluruhan sejarah baru bisa ngasih kesimpulan ceritanya gitu. Itu yang membuat nggak bisa baca langsung bikin komik, nggak bisa. Kita harus luas membaca seluruh sejarah dan harus siap dan harus senang baca sih. Jadi paham banget mana harus dibikin, digambarin gitu ya. Mana yang kita singkirkan ya. Ada beberapa ternyata yang kita baca nggak berguna ternyata buat cerita kita, memang harus siap kayak begitu. Begitulah sejarah gitu, memang sangat luas banget. Nah, kalau udah digambar nih, ya kan? Tapi ternyata nggak masuk. Sering nggak fail gitu, ngerasa kayak wah ini nggak masuk nih, kayaknya nggak bisa nih gitu. Ya banyak juga gitu, kayak trial error pasti ada dong pasti kan. Iya. Karena kalau kita terlalu luas ya, seperti yang tadi berakar tuh terlalu luas, akhirnya kita harus menceritakan rujukan-rujukan yang sebelah sana nih ya, misalnya rujukan sebelah kanan gitu ya, penyebab-penyebab perang yang akhirnya nggak ada hubungannya sama inti dari kejadian-kejadian sejarah gitu. Walaupun awal-awalnya ini satu rangkaian, ternyata saya salah arah bacanya ke sini, lama-lama ke kaisar ini, ke para kesatria ini yang salah, yang di Eropa tuh yang ternyata kerajaan-kerajaan ini saya salah informasi gitu. Jadi memang harus runut dan harus menguasai seluruhnya sih. Kalau udah kegambar terus gimana, dibuang aja gitu? Kadang ya harus terima memang. Ya kadang akhirnya begitu. Kesel banget maksudnya. Iya, karena memang iya mau gimana ya, salah ya. Yang membuat rugi itu memang waktu gitu. Sedangkan kita berpacu sama waktu juga untuk menyajikan, karena dari pengalaman saya, pembaca yang sudah baca itu, saya bikinnya istilahnya 6 bulan, bacanya ternyata cuman 10 menit gitu. Udah membuat 6 bulan, dibaca 10 menit, ditagih lagi pula gitu. Misalnya kapan lanjutannya? Nah, itu yang membuat kita harus diteror sama para fans gitu ya. Itu harus di japri lah, atau di Instagram, di DM, kapan terbit lagi, kapan lanjutannya. Terus ini ada yang memprediksi, berarti ceritanya gini. Ada yang ternyata lebih tahu sejarahnya dibanding saya. Nah, itu lumayan pengalaman baru juga sih, seru. Lu ngejaga moodnya tuh gimana? Itu PR besar juga kan, ngejaga mood. Benar. Justru saya nggak mood kalau nggak mengerjakan komik. Gitu. Sekarang udah kayak gitu, udah sampai ke level itu. Misalnya saya jalan-jalan, ya anak-anak suka kesal karena saya diajak jalan-jalan liburan udah nggak mau gitu, karena seneng bikin komik gitu. Tapi misalnya udah sampai ke peristiwa yang aman untuk saya tinggalkan, misalnya bikin komik udah sampai sini, nah saya udah bisa diajak jalan-jalan. Tapi kalau belum sampai sini, baru di sini anak-anak ngerayu-rayu pengen ke mall, pengen keluar kota, nggak akan saya ini, karena memang saya justru sangat suka, karena saya sendiri penasaran sama sejarah yang akan saya buat gitu. Jadi bukan pembaca doang, yang bikinnya pun ternyata merasa keasikan gitu, apa yang akan terjadi, karena kita sambil belajar, sambil mengerjakan kayak gitu-gitu. Nih kalau ngerjain satu halaman seperti ini, ini berapa lama butuh waktu? Kadang saya, ada konsep bikin komik yang lebih cepat gitu ya. Oke. Dulu saya bikin komik sehalaman 1, sehalaman 2. Ternyata saya nemuin formula baru yang mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, yaitu saya langsung bikin spread gini, 1 halaman langsung 2, langsung selembar 2 lembar gini. Enggak selembar enggak, tapi langsung gitu. Di layar komputer langsung saya bikin ini dan ini gitu. Dan itu ternyata lebih cepat gitu. Misalnya saya bikin 7 lembar ini, berarti kan 14 halaman, langsung dikali 2 kayak gitu. Ternyata itu jauh lebih cepat sih.
Ada niat bikin animasi nggak ini? Kayaknya udah ya waktu itu ya. Udah ada. Belum jalan ya? Iya, baru 5 menit akhirnya berhenti karena ternyata animasi memang butuh uang yang sangat banyak ya. Gitu, dan lagi nyari-nyari ini sih orang yang oke buat mendanai animasi. Jadi bikinnya per menit gitu ya. Terus bedanya komik dengan novel film tuh apa sih? Komik dengan novel dulu deh. Komik dengan novel ya sebenarnya sih nggak ada bedanya sih, karena semua punya penggemar ya, punya pasar gitu ya. Ada yang nggak suka komik dan dia suka novel gitu, karena bagi dia baca novel, termasuk saya setelah merasakan baca novel, memang baca novel itu bisa, walaupun bentuknya tulisan nggak ada gambar, kita bisa lebih masuk ke dalam ruangan atau tulisan-tulisan itu tuh lebih serem, bisa terpengaruh sama tulisan-tulisan gitu. Ternyata ada juga orang yang lebih senang lihat komik karena ketegangannya bisa, tergantung kesukaannya ya, visual atau senang baca. Iya, soalnya anak saya juga kalau baca novel lumayan cepat. Nah, kayaknya mesti ketemu nanti kita. Insya Allah. Nah, itu novel juga seru karena sangat mempengaruhi pembaca. Dan saya pernah baca novel ya yang nggak mau saya sebutin, di sebuah kamar. Saya lupa saya lagi ada di kamar saking serunya. Bener-bener saya merasakan ruangan-ruangan yang diceritakan di padahal bentuknya tulisan, nggak ada gambar sama sekali, tapi saya lupa begitu buku saya tutup. Oh iya, saya lagi di kamar lagi tiduran gitu. Itu kehebatan dari penulis novel. Pas lagi single bacanya. Iya. Karena waktu. Kalau nggak lagi single diketokin dong ya kan. Ngapain lama-lama situ gitu. Terus kesulitan menjadi komikus sekarang tuh apa? Kesabaran yang paling susah. Jadi dari dulu sampai sekarang, karena kadang orang baru melihat komikus terkenal di luar negeri atau yang di dalam negeri, itu cuman ngelihat enaknya bikin komik jadi sukses gitu. Padahal butuh keuletan, butuh kesabaran, kegigihan, butuh ya banyak pengorbanan gitu ya. Itu sangat susah banget karena kalau kita nggak kuat kebanyakan nyerah sih gitu. Banyak teman-teman saya yang milih nggak jadi komikus lagi karena ini. Tapi yang paling penting kalau benar-benar mau jadi komikus ya, mau jadi komik, yaitu mesti pantang menyerah. Itu karena itu kesulitannya justru kesabarannya itu. Karena saat komik belum selesai, komik itu bukan tipikal pekerjaan yang uangnya langsung ada. Itu yang bikin susah. Beda kalau misalnya ada orang yang dapat project langsung uang turun. Kalau komik itu royalti. Nah, makanya satu komik udah terbit pun nggak bisa langsung kita rasain hasilnya gitu. Royalti masih ada nih dari yang buku pertama? Alhamdulillah dari udah 10 tahun royalti Muhammad Al-Fatih dan buku-buku ini masih terus ngalir sih. Masih cetak terus. Masya Allah. Ya. Walaupun komunitas tuh diperluin. Iya, harus, karena saya pikir kan kita sendirian ya, karena dakwah juga harus kan bareng-bareng ya, biar kita tahu mana yang salah, mana yang benar, kayak gitu-gitu. Jadi contohnya ada komunitas e-komik, likomik. Nah, mereka adalah komunitas-komunitas yang banyak jasanya gitu. Kayak banyak komikus-komikus pemula yang masih sekolah tapi seneng dakwah juga, misalnya ya yang ringan-ringan nih, cara menyambut Ramadan kan, anak-anak seneng tuh gambar-gambar, sunah-sunah berpuasa kan, kadang pengen ngajak teman-teman ini yang biar puasanya oke. Nah, kadang mereka merasa sendirian, tapi ternyata dengan adanya sosmed kebantu banget. Dari e-komik atau likomik itu keduanya sangat membantu para komikus pemula yang pengen banget punya temen di jalan dakwah. Tapi dari sisi komik mereka kayak punya pasukan lah gitu. Ternyata aku nggak sendiri kayak gitu. Terus ini kan kalau lo ngomong pahlawan Islam itu ya, kalau kita runut dari awal, yang beli ini kan biasanya orang tuanya atau kalau dia ada uang sendiri itu ya pakai duit dia. Gimana sih siasat lo untuk menjual supaya orang tuanya juga menarik, membeli, dan anaknya juga pengen gitu. Itu susah kan pasti, Pak? Jadi ternyata lebih gampang komik yang berbau Islami, gitu.
kayak saya contoh yang paling gampang gitu, saya beberapa kali diundang ke pesantren ya untuk ngisi acara. Ternyata karena komik saya dibolehin di pesantren itu, gitu. Jadi ada beberapa komik, ada sidak ya, inspeksi mendadak, anak-anak yang senang baca novel, komik, diambil-ambilin tuh sama pesantren. Ternyata ada satu hal yang diperbolehkan gitu, komik saya, ternyata komik yang berbau Islam, sejarah, itu yang membuat akhirnya beberapa pesantren tetap punya komik saya, dan akhirnya orang tua pada tahu ini komik yang aman gitu. Nah kelebihannya adalah anak-anak yang belum bisa nyari duit, tentu uang masih dikuasai orang tua ya. Jadi orang tua yang masih menguasai, dan orang tua biasanya mau beli komik mainstream A atau B nggak boleh gitu, itu nggak bermanfaat. Tapi ternyata untuk komik yang berbau Islami, anak nggak minta pun dibeliin gitu, baca nih komik ini bagus buat kepemimpinan, ternyata kayak gitu. Ditambah apalagi kalau anak-anaknya emang seneng sama komik saya, jadi orang tuanya seneng, anaknya seneng, jadi lengkap. Itu mungkin yang membuat bestseller ya, tentu yang paling utama atas izin Allah juga gitu. Masa pandemi kemarin? Nah kelebihan dari sosmed yang udah mulai berkembang ya di zaman ini ya, jadi alhamdulillah kan buku saya ada juga di beberapa toko buku ya, di mall-mall gitu atau toko buku besar. Nah ternyata pandemi itu selama 2 tahun setengah atau 2 tahunan gitu ya. Nah itu kalau seandainya sosmed itu belum ada di masa itu, mungkin saya agak kesulitan mendapatkan rezeki juga gitu, karena toko buku pada tutup, mall pada tutup. Nah tapi ternyata sosmed itu dari marketplace atau dimanapun ternyata cukup bagus. Justru orang di saat nggak mau keluar itu pembeli instan ya, pembeli yang pengen datang dianterin bukunya, atau beli buku-buku yang bisa dibeli lewat sosmed itu jauh lebih gencar pas pandemi, karena orang kan nggak mau keluar ya, justru malah lebih rame. Jadi alhamdulillah sih pas lagi pandemi itu nggak pengaruh sama kami komikus Islam ini, nggak pengaruh sih, karena bukunya tetap alhamdulillah diminati. Ada rencana nggak kalau yang berbentuk buku ini nih dijadiin digital? Saat ini kalau saya lihat dari penerbit ya enggak. Kalau dari penerbit enggak, tapi seandainya, karena gini masih rentan sama pembajakan, kalau masih banyak bisa diretas ya. Tapi kalau misalnya saya mungkin suatu saat bikin komik yang bukan ini, yang bukan dari buku, saya bikin komik baru tapi diterbitkan secara digital, secara online, mungkin aja. Tapi bukan dari buku ini gitu, tapi memang bikin karya bikin baru sendiri ya. Atau sekarang kan ada yang game, misalnya ini pakein helmnya atau apa. Nah itu ada rencana gitu juga? Mau sih, tapi memang saya bukan ahlinya, memang butuh tim juga. Tapi mau lah, tertarik kalau ada yang seneng ya, insya Allah. Terus baru balik dari Turki nih ya? Iya alhamdulillah. Nah itu bisa ceritain ya, dapat pengalaman apa di sana? Oke. Saya ke Turki sama beberapa orang ya. Dan kalau saya pribadi pengalamannya tentu saya riset gitu ya, sesuai bidang saya riset sejarah bagaimana Islam berjaya di masa itu gitu ya. Betapa kemegahan Islam, kedermawanan Islam itu tergambar gitu, karena kekuasaannya itu tidak merugikan agama lain gitu. Karena di saat Kesultanan Utsmani itu di Turki itu berjaya, ada sinagog, ada rumah ibadahnya orang Yahudi, Kristen Ortodok gitu, dan mereka tetap aman sampai sekarang seperti itu. Dan saya punya teman juga yang pergi ya, ternyata mereka lebih liburan dan nggak peduli sama sejarah dan itu sangat sayang banget. Padahal Turki itu gudangnya sejarah Islam yang cukup bagus gitu untuk kita jelajahi. Jadi Turki selain kita bisa menikmati suasana Eropa, tapi banyak banget peninggalan sejarah Islam yang bisa kita nikmati gitu. Sayang kalau ke sana cuma sekedar liburan, tapi banyak harta buat pengetahuan kita nggak ditambah atau nggak itulah. Jadi ke sana untuk belajar ya intinya. Ya kalau saya memang belajar, tentu pasti saya liburan juga ya, foto-foto, selfie, itu seperti itu sih. Iya, tapi sayang banget kalau sampai ada orang yang pergi ke sana benar-benar
nggak mau melihat ini kejayaan Islam. Ini sekarang nih lagi ada buku yang dibikin nggak? Ada Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, itu masih ongoing ya. Itu yang seri ke? Seri ke Kan sekarang udah 8, nih. udah 9. Ini ke 8, ini ke 6, 7, 8. Nah, sekarang lagi mau bikin yang ke 9. Itu lagi ingin membebaskan Palestina gitu. Nah, karena kan Palestina juga lagi runyem nih sama Israel nih. Nah, itu sayang kalau banyak anak-anak yang nggak tahu sejarah tentang Palestina. Itu rilis sendiri apa ada penerbit? Nah, itu ikut penerbit aja sih. Bedanya apa sih? Kerja sama penerbit sama nerbitin sendiri tuh ada bedanya nggak? Sama-sama seru gitu, karena kalau nerbitin sendiri kita belajar bisnis, belajar berdagang, belajar, bisa jadi penghasilannya jauh lebih besar di terbit sendiri. Terbit sendiri. Kadang, tapi kadang juga ya lebih besar sama major ya. Nah, tapi kalau saran saya untuk pemula atau nggak pemula juga sih, mau punya dana sendiri atau lagi nggak punya dana, lebih baik ikut major dulu. Karena kalau seandainya dulu saya langsung nerbitin sendiri, pasti saya nggak dikenal gitu, dan akhirnya buku saya nggak laku gitu. Nah, dengan major ini buku saya ada di toko buku seluruh Indonesia, membantu saya di kemudian hari saat ingin nyetak sendiri gitu. Oke. Lo tau nggak kalau misalnya harga nih ya, kita membedakan ya harga satu buku ini yang let's say nggak usah pakai warna deh ya. Itu satu buku ini cetak berapaan? Kira-kira range. Berarti kan dia kalau nerbitin sendiri dia harus punya angka minimal tuh berapa? Yang paling gampang bisa misalnya nih cuman ngarang ya. Misalnya ini 100.000 misalnya harganya. Harga jual 100.000. Itu bisa 5 kali lipat lebih murah harga cetaknya. Kalau berapa kopi? Nah, itu pengaruh. Minimal kalau bisa sih 3.000 lah. 3.000 kopi. 1.000 pun juga bisa 5 kali lipat, tapi tentu 5 kali lipatnya nggak sebanyak seuntung 3.000 kopi. Karena ini kan kualitas kertasnya bagus ya. Ini kualitas kertasnya kan menengah sih. Iya, maksudnya pengaruh juga dong. Pengaruh kan kalau misalnya apalagi ini ya. Iya. Ini kan kualitas kertasnya bagus banget. Misalnya harganya itu misalnya 100.000 bisa 5 kali lipat lebih murah. Tapi kan tetap kan nggak bisa ngelihat kalau 5 kali lipat lebih murah kenapa dijual mahal, nggak bisa, karena kita punya reseller, punya pegawai yang harus dihidupi. Jadi nggak bisa ngelihat apa tuh dijual mahal, enggak, karena kita misalnya naruh di toko buku aja ada pajaknya gitu, ada biaya. Nah, itu yang membuat berlipat kali lipat lebih, dinaikin 5 kali lipat karena ada hal-hal yang harus dibiayai gitu ya, kayak belum peletakannya di mana. Itu ngaruh di depan apa di belakang. Ujung-ujungnya bisa untungnya cuma 10% yang harusnya 50%, akhirnya 10% gitu, karena banyak dana-dana yang harus gitu. Dari harga jual ini lo dapet royaltinya berapa persen? Kalau untuk komik ya rata-rata di Indonesia, di Indonesia 10% di penerbit manapun rata-rata gitu. Kecuali mungkin kalau udah mulai diakui sama penerbit, bisa nego, bisa 15%, bisa mungkin seperti itu. Tergantung penerbit percaya sama kita. Ini harga 100.000, 85 ya? Harga biasanya di belakang sini sih, ini harga toko buku. Gitu. Lo dapat harga ini berarti ya? Harga toko buku, bukan harga HPP? Iya, harga ini. Ini di sekianin. Pantesan dia resign dari kantor ya. Gitu juga. Alhamdulillah. Mas, tadi lo bilang rentan dibajak. Kalau digital. Itu bisa didefinisikan rentan dibajak? Jadi komik yang dijadikan e-book tuh ya, dijual secara digital itu memang rentan dibajak. Gitu. Misalnya komik saya nih di scan sama penerbit lalu dijual ke bentuk e-book ya, itu memang agak rentan diretas ya. Diakalin lah, walaupun di download nggak bisa, tapi ada ahli-ahli yang makanya tetap banyak bajakan. Nah, tapi ada solusi agar tetap bisa komik membuat karya online, tapi silakan dibajak, silakan di-download gitu. Nah, contohnya nih ada situs-situs yang bisa
saya kasih tahu boleh kan ya? Iya, boleh. Ya kayak Karya Karsa. Karya Karsa atau webtoon. Gitu. Webtoon itu nggak perlu ngambil dari sini, kita gambar ulang, kita format. Jadi baca komiknya itu kalau misalnya pakai tab ya atau handphone, tinggal di scroll ceritanya. Silakan di download, boleh aja gitu. Nah, itu ceritanya per minggu terbit dan itu dibayar sama penerbit online-nya. Jadi memang komiknya memang online, emang komik dibaca secara digital. Itu nggak ngerusak royalti jadi. Itu nggak ngerusak royalti. Justru yang banyak baca dan itu gratis. Gitu kalau kita baca webtoon, yang paling banyak baca justru itu goalnya itu. Gitu, dibaca gratis. Mungkin trafficnya itu yang menjadi penjualan ya. Saya pernah bikin Karya Karsa yang kalau mau baca beli dulu, masukin bayar pakai GoPay, pakai OVO. Ada juga yang tekniknya, nah itu Karya Karsa. Jadi saya tinggal upload 5 halaman. Kalau mau baca, ya misalnya 5 halaman pertama gratis, 5 halaman kedua gratis, 5 halaman ketiga begitu penasaran bayarlah 25.000. Itu lumayan, trafficnya bisa bagus banget. Kalau udah jadi ebook nih, itu bisa dibukuin lagi tanpa lo tahu ya berarti? Itu bahayanya kalau dia bisa berhasil download ebooknya nih semua nih. Nah, bisa di print lagi, print out. Iya. Tanpa penerbit tahu, tanpa lo tahu, belinya di sini gitu. Atau jadi nggak laku bukunya karena udah baca ebooknya. Ngapain beli bukunya lagi? Misalnya ke Gramedia, ya ada buku ini, udah males, udah tahu isi ceritanya. Justru dia jual ebooknya tuh ya. Iya, itu dia yang membuat beberapa novelis gitu agak kerugian karena bocor lah ebooknya. Tapi beda sama yang tadi seperti saya bilang, memang niat tersiar online itu bisa viral, makin viral makin bagus iklannya, makin traffic. Jadi nggak takut di download, nggak takut dibajak. Kalau mau di share silakan, malah makin laku gitu. Jadi pilihannya itu. Nah, yang paling best seller tuh, yang kategori best seller tuh apa dulu sih? Best seller itu ada beberapa itu ya kategori ya. Pertama, kecepatan terjual. Misalnya sekali terbit 10.000 kopi. Langsung ludes. Itu best seller gitu. Ada yang 10.000 tapi 3 bulan, 5 bulan atau 1 tahun itu walaupun laku besar tapi udah nggak masuk best seller. Kadang begitu kategorinya. Kadang gitu. Jadi kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini termasuk kategori yang cepat penjualan di awal dan selama 10 tahun ini jadi penghidupan saya juga sih. Termaintain dengan baik. Tetap stabil penjualannya. Itu yang Muhammad Al-Fatih. Iya, itu terjual kemungkinan sekarang udah 400.000 kopi sih. 400.000 kopi. 400.000 kopi dan itu 3 buku. 3 buku. Maksudnya satu bukunya bisa jadi 400.000 kopi dikali 3 gitu. Waduh. Bisa jadi, mudah-mudahan insya Allah ya, karena dari catatan itunya seperti itu. Pantesan resign itu. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya bukan soal uang juga. Jadi keuntungannya punya royalti yang baik adalah kita fokus. Berkarya, nggak pusing sama tagihan listrik, anak, popok, susu gitu maksudnya. Karena dakwah itu juga kan harus terjamin ya. Jangan sampai dakwah itu sampai akhirnya ngemis lah, butuh uang atau apa. Jadi memang ketulusan kita jauh lebih baik karena kita udah nggak pusing. Jadi kita bisa fokus lah intinya dakwah, seriset seperti itu. Ini yang menarik Janisaris nih ya. Di Janisaris nih kan lo ngeluarin superhero. Iya. Hayalan lo sendiri kan. Betul. Itu gimana prosesnya bisa begini? Iya, jadi perbedaan sejarah dan fantasi gitu ya, cerita imajinasi itu sebenarnya nggak ada yang asal-asalan. Jadi fantasi kalau nggak riset itu tetap terlihat cerita yang kacangan dan bodoh gitu ya. Misalnya kayak kita kenal Iron Man. Iron Man itu ada nanotech gitu, ada yang namanya pulsar lah armornya yang menggunakan titanium gitu dicampur emas agar kalau terbang ke luar bumi dia nggak mengkristal jadi salju gitu ya. Itu ternyata emang ada penelitian, jadi memang riset. Jadi hayalan pun harus riset seperti itu. Sama seperti kita belajar tentang sejarah. Jadi saat saya bikin Janisaris pun saya riset gitu. Kayak misalnya nih ada namanya
bahan yang lebih kuat dari baja, namanya grafin gitu. Nah, grafin ini 200 kali lebih kuat dari baja gitu. Satu grafin sama dengan 130 gigapascal gitu-gitu tuh saya riset. Dan lo harus ngasih tahu dia di depan ya, supaya orang juga ini kenapa sih bisa begini? Kayaknya nggak mungkin jadi, gitu kan. Jadi pakaian kuatnya itu saya harus riset, nggak bisa ini adalah baja pokoknya kuat deh gitu. Nggak bisa kayak gitu. Saya harus jelasin, dan itu beneran ada bahan grafin itu yang terbuat dari ternyata terbuat dari ini serat pensil yang baru ditemui. Dan di Amerika dijadikan pakaian anti peluru. Yang dulu kan pakai Kevlar ya. Nah, Kevlar itu ternyata masih kalah sama grafin. Nah, itu saya riset juga. Jadi nggak bisa asal-asalan. Jadi kalau ditembak itu kuat, sampai tekanannya itu mesti satu gajah, seakan-akan satu gajah berdiri di atas bambu runcing gitu, baru bisa menembus satu lapis grafin itu, istilahnya kayak gitu. Satu gajah berdiri di atas. Nah, pokoknya gitulah. Satu saking harus satu tekanannya. Grafin itu 200 kali lipat, satu lapisnya itu 200 kali lipat lebih kuat dari baja gitu. Pemain komik Islam tuh banyak gak sih? Banyak banget. Jadi nggak harus komik sejarah, saya memang fokusnya ke action karena sejarah masa kecil saya yang dikasih tontonan superhero Jepang. Akhirnya saya memang fokus ke superhero gitu. Kan tadi kita sempat ngobrol kalau komik Islam tuh kayaknya kita dikasih ladang untuk bergerak sendiri gitu. Benar. Itu kayak gitu. Jadi berarti agak miris ya sebenarnya. Justru bagus. Jadi waktu saya bergerak di komik mainstream, tapi ini pengalaman saya nggak bisa menilai orang lain ya. Di pengalaman saya, justru mainstream itu udah terlalu banyak pesaing, gitu. Dari komikus yang senior atau komikus muda tapi jenius gitu. Masih muda tapi udah karyanya udah bisa go internasional. Itu susah kita ngejarnya. Apalagi komikus senior yang udah dikenal gitu. Terlalu banyak komikus hebat di dunia mainstream. Tapi ternyata walaupun nih tanda kutip harus ikhlas ya kalau bikin komik Islam. Harus ikhlas. Tapi ternyata di dunia komik justru nggak punya saingan di dunia komik Islami. Gitu. Seakan-akan kita menggarap sawah ladang yang luas dan itu milik kita sendiri, kayak nggak punya saingan gitu. Jadi kita menggarap mau bikin ladang jagung sebelah sini singkong, sebelah sini ini nggak perlu bersaing sama para petani lain istilahnya. Padahal pasarnya ada ya. Pasarnya laku banget. Pasarnya itu besar. Orang tua itu yang bikin laku itu. Orang tua butuh. Saya pun kalau sebagai orang tua nggak akan beliin komik mainstream yang berbau pornografi, klinik percintaan. Saya nggak akan sih. Memang saya sendiri pun pasti membelikan yang berbau sirah nabawi, Islami. Itulah makanya gue bilang miris tuh karena kita mayoritas Islam. Miris dalam artian tapi nggak digarap gitu. Iya, karena penduduk Indonesia ya Muslimnya kan lumayan ya, bisa 70%. Iya. Nah itu kalau seandainya senimannya berbau Islam itu juga ada pasarnya gitu, itu cukup bagus juga. Dari sekian mayoritas lo dapat 10%-nya udah bagus banget tuh. Iya. Apalagi baru 0,00 berapa persen pembeli saya gitu. Nih ya, ini pertanyaan terakhir nih. Dari awal sampai mau akhir lo selalu ngomong kalau ini adalah bagian dari dakwah. Gitu ya. Lo pasti paham akan adanya hukum menggambar dalam Islam. Ya. Bagaimana lo menyikapi itu? Ya, ini memang sebuah pertanyaan yang menarik yang selalu ditanya. Bahkan ada yang japri saya, banyak yang nanya gitu sih. Tapi terlepas dari itu, ada beberapa ulama yang jadi rujukan kayak Syekh Ahmad Hasan, pendiri Persis gitu, kayak Ustadz Khalid Basalamah, Dr. Zakir Naik yang kita tahu itu sangat terkenal ya. Dan beberapa ulama-ulama lain seperti Nouman Alikan, seorang ahli Quran dari Amerika gitu. Terus ada juga Mufti Meng, seorang ulama di Zimbabwe kalau nggak salah, yang dari luar negeri lagi, yang
mereka punya dalil gitu. Ada yang pakai syarat, misalnya leher dipotong atau wajahnya nggak lengkap, ada yang matanya hilang atau hidungnya hilang. Ada beberapa pakai syarat. Ada yang boleh semua asal bukan untuk penyembahan ya. Oke. Kesirikan lah, bukan, gambar itu bukan untuk kesirikan. Ada yang seperti itu. Tapi saya melihat garis tengahnya adalah semua boleh karena untuk dimaklumkan untuk anak-anak gitu. Gambar itu dibolehkan untuk anak-anak. Jadi yang dalilnya harus pakai syarat anatomi nggak lengkap atau anatomi lengkap, tapi semua rujukannya sama. Di garis tengahnya adalah silakan buat komik yang berbau pendidikan dan untuk anak-anak gitu. Karena gambar diharamkan ada dalilnya. Ternyata gambar jadi halal ada dalilnya gitu. Ada kalau nggak salah ada 42 hadis melarang gambar gitu. Tapi ada beberapa hadis yang membolehkan. Contohnya hadis yang Rasulullah baru perang Tabuk gitu. Nah ini jadi andalan beberapa ulama yang akhirnya boleh film kartun gitu. Kayak Syekh Utsaimin dulu memperbolehkan. Syekh Utsaimin itu ulama yang dipakai oleh para orang-orang sunnah yang di Indonesia. Dia ulama di Madinah. Ada yang nanya apakah boleh animasi Muhammad Al-Fatih gitu. Muhammad Al-Fatih tapi zaman dulu ya. Animasinya dulu ada buatan Turki. Ternyata boleh, asal kalau menurut dia tidak boleh asal jangan ada musik gitu. Dibolehkan karena dimaklumkan karena memang dibutuhkan gitu, solusi. Gitu. Nah, rata-rata hadisnya adalah yang membolehkan adalah rata-rata saat Rasulullah pulang dari perang Tabuk, ternyata Aisyah istrinya punya boneka-bonekaan gitu, makhluk bernyawa yang cukup banyak yang tersingkap di hordengnya, dan Rasulullah siapa yang bikin gitu, siapa yang enggak, Rasulullah ternyata enggak gitu, apakah ini anak-anakan kamu, anak-anakan kamu, kata Aisyah iya gitu. Ternyata Rasulullah ramah gitu ngeliat boneka makhluk bernyawa yang, dan beberapa orang salaf gitu zaman dulu saat anak-anaknya supaya kuat puasa dibuatkan boneka-boneka bulu gitu. Walaupun ada pro dan kontranya, tapi di situ sangat kuat dalil-dalil bahwa selama untuk anak-anak itu sangat dimaklumkan gitu. Gitu, sangat dimaklumkan. Akhirnya tergantung kita apakah kita mau berhati-hati. Semua kan harus tanggung jawab kan di akhirat. Ada yang mau karena di hadapan Allah kita sendiri-sendiri nggak bisa. Ini nih dia nih nggak bisa. Kita harus sendiri. Saya pun juga harus siap bertanggung jawab selama kita punya dalil gitu. Tentu ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Bahkan ada beberapa yang ikon aja bagi dia haram. Ikon di WA ya. Ada, padahal bukan dia yang bikin, tapi dia ngirim ikon smile. Akhirnya itu pun ada beberapa yang sangat ketakutan, dan itu boleh-boleh aja gitu karena hadisnya sahih gitu. Tapi hadis yang Aisyah memiliki mainan, bahkan punya kuda-kudaan, akhirnya Rasulullah bertanya, kuda siapakah ini? Lalu Aisyah menjawab, ini adalah kudanya Nabi Sulaiman gitu, karena memiliki sayap. Berarti kan ya dari situlah dalil-dalil yang bentuknya 3 dimensi patung aja. Ternyata Rasulullah mewajarkan walaupun itu bentuknya 3 dimensi gitu, dan Rasulullah nggak marah. Dari situlah dalil-dalil itu. Ada dalil mengharamkan, ternyata dalil yang memaklumkan selama pendidikan anak-anak gitu. Atas dasar itu jadi lo berdakwah sebagai komikus. Ya, tapi tentunya kalau mau aman ya ikutin kebanyakan ulama yang sebaiknya di anatominya tidak perlu lengkap. Saran saya gitu. Saya juga masih belajar lehernya dipotong, atau bukan leher, bahunya dikasih ada potongan gitu. Masih belajar tapi pelan-pelan, karena memang ego itu kan harus kita lawan pelan-pelan ya. Saya juga kalau langsung kaget saya juga takut ini, jadi tapi ya saya sangat suka sama orang-orang yang selalu memberi nasihat yang baik aja sih. Gitu. Kayak gitu aja sih. Andri Satria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.